datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 564 Jasper menatap Terence dengan kaget. Sejujurnya, dia tidak mencapai banyak hal dalam kehidupan masa lalunya. Dia juga tidak banyak bertemu dengan kerabatnya dan tidak pernah banyak berinteraksi dengan Darrell dan Terence lain. Karena itu, dia tidak tahu seperti apa kepribadian mereka. Dalam kehidupannya saat ini, Jasper ingin berpikir bahwa dia telah bertemu cukup banyak orang. Dia juga telah berurusan dengan semua jenis orang. Namun, dia tidak pernah menyangka Terence lain melampaui harapannya tentang apa artinya tidak tahu malu. Terakhir kali Jasper merasa seperti ini adalah ketika dia berurusan dengan Penelope Hun dan keluarganya. Bahkan jika dibandingkan dengan mereka, Terence lain masih menjadi standar emas. Mengapa aku harus memberimu uangku jika aku kaya? Selain itu, kau meminta 200.00 dolar. Apakah kau tidak tahu bahwa gaji rata-rata untuk pekerjaan di luar sana hanya beberapa ratus dolar? Ini dianggap keuntungan besar jika kau memiliki gaji 1.000 dolar, kata Jasper kepadanya. Terence mencibir dingin dan melambaikan tangannya. Berhentilah bicara omong kosong seperti itu. Bukankah kau kaya raya? Kita semua kerabat. Bukankah seharusnya kau membantu kami jika kau kaya? Apa kau ingin melihat kami menderita karena kemiskinan? Kau membantu kakakku. Kalau begitu, tidak terlalu berlebihan untuk memintamu memberiku 200.000 dolar, kan? Dia bertanya. Aku mendanai kakakmu hanya karena aku pikir bisnisnya akan menguntungkan. Selain itu, aku tidak meminjamkan uang kepada kakakmu. Itu adalah investasi. Dengan kata lain, aku tetap menginvestasikan jumlah uang ini meskipun dia hanya orang asing, bukan Darrell lain, kata Jasper dengan tenang. Aku melakukannya karena bisnis, bukan karena dia kerabatku. Aku dapat mendukungmu jika kau memiliki kemampuan, ide bisnis, dan mau berusaha. Namun, lihat dirimu. Kau tidak mampu dan kau tidak punya rencana apapun. Kau hanya meminta uang padaku. Apa kau pikir dompetku adalah ATM? Apa kau pikir kau dapat mengambil uangku kapanpun kau mau? Semua orang di sini adalah kerabat kita. Mereka semua tahu situasi keluargaku. Kami adalah yang termiskin di antara semua orang di masa lalu. Kalian semua lebih kaya dibandingkan dengan keluargaku. Kenapa kau tidak membantu keluargaku saat itu, Terence lain? Kata-kata Jasper membuat Terence terdiam. Tidak ada cara baginya untuk membantah itu. Jasper berpaling dari Terence, yang ekspresinya dinodai amarah. Dia melihat sekeliling ruangan dan menatap setiap wajah kerabatnya dengan saksama. Dia kemudian melanjutkan berbicara dengan suara yang keras dan jelas. Setengah dari orang-orang di sini adalah orang tuaku, sedangkan sepertiga dari mereka seumuran denganku. Sepertiga sisanya adalah keponakanku. Kita semua berbagi asal yang sama. Kita semua dari keluarga yang sama. Aku malu untuk mengatakan bahwa aku telah berhasil mencapai beberapa pengakuan dan kesuksesan untuk keluarga kami. Namun, aku akan mengatakan beberapa kata tanpa rasa malu hari ini. Baik itu kerabat atau teman, kata-kataku kepadamu sama. Aku akan menawarkan dukunganku kepada siapapun yang memiliki kemampuan, ide, dan bersedia melakukan banyak upaya. Namun, siapapun yang berpikir bahwa aku adalah sasaran empuk atau percaya bahwa aku berkewajiban memberikan uang kepada semua orang sekarang karena aku kaya, sebaiknya simpan saja usaha kalian. Itu saja yang ingin aku katakan. Jangan pedulikan aku. Kalian bisa mulai makan dan minum. Bagaimanapun, aku akan mengurus semuanya di sini. Jika keramahannya tidak memadai, itu akan menjadi kesalahanku. Kalian bisa memarahiku sesuka kalian. Namun, jika kalian sengaja datang untuk menimbulkan masalah, aku tidak akan menyambut atau melayani kalian. Kembali ke meja utama, Salilard menepuk Charlie lain. Bukankah itu akan berdampak buruk pada Jasper jika dia mengatakan sesuatu seperti ini? Dia bertanya dengan cemas. Charlie memiliki ekspresi datar dan terkendali di wajahnya. Itu tidak akan berdampak buruk padanya. Dia hanya menyatakan fakta. Aku tidak berpikir bahwa Jasper mengatakan sesuatu yang salah. Dia mendapat dukunganku, katanya. Setelah itu, Charlie menatap Jasper dengan tatapan puas. Aku sudah tua sekarang. Anak kita benar-benar sudah dewasa, katanya. Kerabat lainnya saling memandang dalam diam. Paman Jasper memelototi Terence dan menggeram tidak sabar,
mengapa kau masih berdiri di sana? Enyahlah. Wajah Terence memerah karena marah saat dia menatap tajam ke arah Jasper. Dia kemudian berbalik dan pergi. Bab 565. Tentu saja, Terence tidak memiliki keberanian untuk tinggal di sana dan makan bersama mereka. Dia meninggalkan ruangan dengan membanting pintu. Ayah Terence menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Jangan pedulikan dia. Tidak perlu memikirkannya. Anak ini tidak bisa diselamatkan, katanya. Hani Sarat mengusap air matanya di sudut ruangan. Dia sangat kesal. Charlie Lane dan Sally Lard masing-masing menghibur paman dan bibi Jasper. Sementara itu, Jasper bangkit dan berkeliling ruangan untuk bersulang dengan semua orang. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan Terence Lane, yang pergi dalam badai kemarahan. Meskipun Terence Lane telah menyebabkan perselisihan yang tidak menyenangkan selama makan malam Natal, tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda ketidakbahagiaan di wajah mereka. Semua orang dengan cepat melupakan insiden itu. Segera, suasana di meja menjadi hidup sekali lagi. Meskipun tidak semua orang senang selama makan malam, setidaknya itu berakhir dengan baik. Setelah semua orang selesai makan, Jasper mengatur agar mereka menginap di Hotel Shangri-La. Dia memesan kamar untuk setiap keluarga di mana mereka bisa tinggal hingga 3 hari 2 malam. Keputusan untuk tinggal di sana sepenuhnya terserah mereka. Di sore hari, Darrell Lane, yang telah melakukan perjalanan kembali dari kota lain dengan tergesa-gesa, mencari Jasper dengan tergesa-gesa. Dia jelas telah mendengar tentang insiden Terence dari hari sebelumnya. Maafkan aku, sepupu. Aku tidak pernah menyangka adikku melakukan sesuatu hal yang tidak dewasa. Darrell ternyata jauh lebih dewasa daripada Terence. Dia meminta maaf kepada Jasper dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Jasper sedang menyeruput secangkir teh panas untuk menyembuhkan mabuknya. Dia minum terlalu banyak malam sebelumnya. Dia tertawa mendengar apa yang dikatakan Darrell. Tidak apa-apa, aku hanya menganggap sedang bermain-main dengan seorang anak. Kau tidak perlu menyebutkannya. Ngomong-ngomong, bagaimana diskusinya? Dia bertanya. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Darrell. Semuanya hampir selesai. Bos Hello Hotpot mengatakan bahwa dia akan datang mengunjungimu secara pribadi setelah Natal. Soal kepemilikan, dia ingin memiliki 30% dari total saham. Kau mendapatkan 60% darinya, dan aku mendapatkan 10%. Apakah itu tidak apa-apa denganmu? Dia mengajukan. Jasper tertawa. Tidak apa-apa. Aku akan mendapatkan sejumlah uang yang akan diinvestasikan ke dalam bisnismu dalam 2 hari ke depan, katanya. Jasper kemudian berhenti sejenak. Dia merasa ingin berterima kasih kepada Samuel Ray atas kekayaannya yang melimpah. Kalau begitu, aku akan bertemu dengannya tahun depan. Kita secara resmi akan menandatangani kontrak 3 pihak ketika bos Hello Hotpot datang. Setelah itu, kau dapat mengatur kerangka kerja perusahaan. Aku akan memastikan untuk mengkreditkan dana ke rekening perusahaan pada waktunya. Darrell mengangguk berterima kasih. Dia kemudian mengeluarkan 2 cek familiar dari mantelnya dan menyerahkannya kepada Jasper dengan sopan. Apa yang sedang kau lakukan? Tanya Jasper. Dia tertawa geli setelah melirik 2 cek yang dia isi sendiri. Jangan abaikan aku lagi, sepupu. Kami tidak dapat menerima uang ini darimu apapun yang terjadi. Tolong ambil kembali, kata Darrell. Dia bersikeras. Kau sudah menjadi anugerah keluarga kami. Tidak manusiawi jika aku menerima uang ini darimu. Selain itu, orang tuaku merasakan hal yang sama. Jasper tertawa. Dia tidak menolak permintaannya, tetapi dia juga tidak menerima cek. Setelah kau mendirikan perusahaan, kau harus menggunakan banyak uang. Kau dapat menggunakan uang ini sebagai jalur sponsor tambahan dariku, katanya. Darrell tercengang setelah mendengar apa yang dia katakan. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia segera menelan semua kata-katanya setelah memperhatikan tatapan tenang yang diarahkan Jasper padanya. Karena itu, dia mengangguk berat dan berhenti bersikap gigih. Pada saat yang sama, Terence Lane, yang telah meninggalkan restoran dengan marah pada malam sebelumnya, pergi ke kota Nauritus sendirian. Dia belum menghubungi siapapun setelah pergi malam itu. Dia ada di sana untuk bertemu seseorang. Orang itu adalah sumber dukungan yang sangat besar yang baru saja dia kenal. Baru-baru ini, sekarang, dia berencana untuk membalas dendam atas penghinaan yang dilakukan Jasper padanya.
Bab 566 dalam area perumahan kelas atas di provinsi, Kota Nouritus. Zaiden Hanks sekarang tinggal di rumah teras 2 lantai betul. Zaiden Hanks telah kembali dari kota Harbor. Zaiden Hanks telah mengalami transformasi besar sejak konfrontasi antara Hanks dan Jasper Line di provinsi tersebut, setelah dikirim ke kota Harbor oleh ayahnya. Dia jauh lebih kurus dari sebelumnya, dan menjaga rambutnya tetap panjang dan diikat menjadi ekor kuda di bagian belakang kepalanya. Pakaian feminin yang dia kenakan tidak terlihat aneh pada pria biasa seperti dia. Sebaliknya, dia memancarkan rasa licik yang tak terlukiskan. Ayah Zaiden, Silva Hanks, juga duduk di ruangan itu. Silva tampaknya telah menua lebih dari 1 dekade dalam waktu setengah tahun. Sosoknya yang agak bungkuk bersandar di atas sofa saat dia menatap putranya, yang berdiri di sisi jendela dan menatap pemandangan sungai Southwest. Zaiden, kenapa kau kembali? Sebelum Silva selesai berbicara, Zaiden berbalik dan tersenyum pada ayahnya. Ayah, aku tahu apa yang akan kau tanyakan padaku. Iya benar, aku kembali untuk membalaskan dendammu dan aku, katanya. Jari-jari Silva, yang memiliki sebatang rokok di antaranya, bergetar. Sebuah abu kebingungan jatuh ke lantai saat dia berbicara dengan suara getir, segala sesuatu berbeda dari masa lalu. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam 6 bulan terakhir. Dawson Suler mengakuisisi jaringan supermarket terbesar di negara itu dan mendirikan perusahaan real estate dengan Jasper Line. Selain industri supermarket, perusahaan real estate yang baru didirikan itu juga telah menjadi nama terbesar di antara perusahaan real estate di Provinsi Tenggara. Kau pernah melihat lokasi pembangunan di sungai Southwest, kan? Pencakar langit yang tinggi itu adalah bukti kemampuan mereka. Kekuatan mereka saat ini tidak dapat dibandingkan dengan bagaimana mereka di masa lalu. Kita kalah dari mereka saat itu, jadi apa yang akan berubah sekarang? Zaiden menatap ke kejauhan dengan mata gelap. Dia mencibir saat melihat lokasi pembangunan di sungai Southwest, yang sekarang menjadi pembicaraan di kota. Daerah yang ramai. Mereka tidak menghentikan pembangunan meskipun Natal segera tiba. Sepertinya mereka sangat percaya diri, katanya. Setelah proyek ini selesai, itu akan menjadi proyek tanda tangan terbesar di Provinsi Tenggara. Tidak hanya pemerintah kota dan provinsi yang sangat memprioritaskan proyek ini, bahkan pejabat dari asosiasi tingkat tinggi sedang melihat jenis pembangunan yang proyek ini lakukan akan membawa ke Provinsi Tenggara di masa depan. Aku pernah mendengar dari beberapa teman lama bahwa begitu proyek di tepi selatan membuahkan hasil, kemungkinan akan menjadi proyek tolok ukur untuk pembangunan kawasan perkotaan baru di kota-kota lain di negara ini. Pada saat itu, kepentingannya akan sangat meningkat. Silva tertawa getir saat dia berbicara. Mengingat posisi mereka saat ini, apa hak kita untuk melawan Jasper Line dan Dawson Suler? Dia bertanya. Zaiden mendengus tidak suka. Ayah, jangan menginjak-injak prestisemu sendiri dengan memperkuat status mereka, katanya dengan nada dingin. Jasper Line sebagian besar mengandalkan dukungan keluarga Lau dari kota Harbor. Sebelum mendapatkan dukungan mereka, dia bukan apa-apa. Saat itu, dia bukan siapa-siapa di Provinsi Tenggara. Saat Zaiden berbicara, dia mengalihkan pandangannya dari sungai Southwest dan berbalik menghadap ayahnya sendiri. Kali ini, aku kembali dengan dukungan tokoh terkemuka juga. Aku harus melawan Jasper Line. Dia berteriak dalam hiruk-pikuk. Dia mengingat penghinaan yang dia terima kembali di Provinsi Tenggara, yang menyebabkan dia berlari sampai ke kota Harbor. Setelah itu, Jasper Line terus menginjak-injaknya. Sementara Jasper menikmati kemuliaan setelah memimpin rencana penyelamatan ekonomi kota Harbor, dia hanya bisa gemetar saat bersembunyi di sudut. Semua ini mendistorsi jiwa Zaiden. Semakin dia membenci dan takut pada Jasper Line, semakin banyak raut wajahnya berubah marah. Akhirnya, wajahnya berubah marah sampai pada titik di mana matanya yang merah berkilat merah seolah-olah dia adalah binatang buas. Ayah, jangan khawatir. Jasper Line telah mencapai kesuksesan terlalu cepat. Akibatnya, ia telah memblokir jalan banyak orang di luar sana. Dia telah membuat terlalu banyak musuh. Sekarang, hampir pasti banyak orang di luar sana menginginkan dia mati. Orang-orang ini pasti melebihi jumlah mereka yang mendukungnya. Bab 567, kali ini, aku datang atas nama orang-orang itu. Dengan dukungan mereka, Jasper Line tidak bisa dibandingkan denganku. Mata Silva berkedut saat dia melihat putranya sendiri. Dia tampak seperti orang asing baginya.
Silva mengirim Zaiden ke kota Harbor karena dia ingin Zaiden hidup damai selama sisa hidupnya setelah pindah ke tempat baru. Namun, Silva tidak tahu apa yang dialami Zaiden di kota Harbor. Dia tidak tahu mengapa Zaiden kembali kali ini tanpa ada yang tahu dan dengan begitu banyak kemarahan terpendam dalam dirinya. Bahkan dengan itu, semua anggota keluarga Hanks hidup dengan hati-hati. Lebih jauh lagi, aku telah menyinggung Dawson Suler, yang kini telah mencapai kekuatan yang luar biasa. Aku tidak lagi memiliki hak untuk berbicara atas nama keluarga kita, jadi aku tidak dapat membantumu, kata Silva sambil menghela napas. Zaiden terkekeh keras. Ayah, apa kau masih tidak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan? Keluarga Hanks tidak ada yang hebat. Mereka memiliki pengaruh yang sangat kecil sehingga hampir tidak ada apa-apanya, katanya. Selain itu, kita tidak bisa bersaing dengan Jasper Line saat kau masih berada di posisi sebelumnya dan mampu menggunakan sumber daya keluarga. Bagaimana kita bisa berharap untuk melawannya sekarang? Namun, kali ini, aku mendapat dukungan dari keluarga lain. Zaiden tersenyum dingin. Dia memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran kepada ayahnya untuk memenangkan kepercayaannya. Keluarga lain mana yang kau bicarakan? Tanya Silva. Dia sedikit tercengang. Tepat saat Zaiden hendak mengatakan sesuatu, ketukan di pintu menghentikannya. Aku akan menjelaskan semuanya padamu secara perlahan nanti. Salah satu pionku ada datang sekarang, kata Zaiden. Dia melanjutkan untuk membuka pintu. Orang yang memasuki ruangan itu tidak lain adalah Terence Lane. Tuan Hanks. Terence Lane menyapa Zaiden dengan sopan dari luar pintu. Zaiden mengangguk dan tertawa terbahak-bahak. Apakah kau bertemu Jasper Lane? Dia bertanya. Aku sudah bertemu dengannya. Huff. Sungguh orang yang angkuh dan suka memerintah. Dia mengabaikan semua orang selain dirinya sendiri. Seru Terence seketika. Namun, dia bukan sainganmu, Tuan Hanks. Dia hanya semut kecil di tanah. Sementara itu, seseorang seperti kau ditakdirkan untuk terbang ke langit seperti burung phoenix dan menjadi tokoh terkemuka di industri ini, Tuan Hanks, kata Terence Lane dengan suara menyanjung. Zaiden terkekeh tanpa menyangkal apa yang dia katakan. Setelah membiarkan Terence masuk ke kamar, dia memberitahu Silva, ayah, ini Terence Lane. Dia kerabat jauh Jasper Lane. Jika aku tidak salah, dia adalah sepupunya. Terence segera melangkah maju. Dia membungkuk untuk menyambut Silva. Senang bertemu denganmu, Paman Hanks. Aku Terence Lane, dan aku sepupu Jasper Lane, katanya dengan ekspresi suka dan sanjungan di wajahnya. Silakan duduk, kata Silva dengan nada datar. Terence tidak berani duduk. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Zaiden. Kenapa kau menatapku? Ayahku memintamu untuk duduk, kata Zaiden. Dia berpura-pura dengan nada cemberut, meskipun dia sangat puas dengan perilaku Terence. Terence mengangguk dan membungkuk untuk duduk tepat di tepi sofa. Karena kau sudah bertemu Jasper Lane, aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tugas terpentingmu adalah menemukan cara untuk bergabung dengan salah satu perusahaan Jasper Lane. Ini bisa berupa perusahaan investasi atau perusahaan real estate. Bergabunglah dengan perusahaan terlebih dahulu, karena itu akan sangat berguna bagi kami, kata Zaiden. Ekspresi canggung muncul di wajah Terence ketika dia memahami permintaan Zaiden. Seharusnya kau memberitahuku tentang itu sebelumnya, Tuan Hanks. Aku bertengkar hebat dengan Jasper Lane hari ini, katanya dengan getir. Aku memiliki sepotong ginseng liar berusia 200 tahun di rumah, yang awalnya ingin aku berikan kepadamu. Namun, Jasper Lane, bajingan itu, meminta ayahku untuk memberikannya padanya. Menjadi pengecut, ayahku segera memberikannya kepadanya. Aku bahkan bertengkar dengan Jasper Lane atas insiden ini.